Kabupaten Sleman akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Mari kita saksikan. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Bu Dia. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya senang sekali bertemu Pak Joko hari ini. Nanti akan ada proses coaching ya Pak ya? Boleh Bu Dia, dengan senang hati. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan pada Pak Joko. Nanti pada saat coaching antara coach dan coacher akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Pak Joko sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci coaching, dan juga nanti saya akan mengamati respon dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Joko sampaikan. Siap Bu Dia. Nah, Pak Joko jangan lupa prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Pak ya. Boleh Bu Dia. Nah, Pak Joko, sebelum dilakukan proses coaching, ada yang akan saya tanyakan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang Pak Joko ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Begini Bu Dia, yang saya ingin kembangkan pada kompetensi inti coaching ini adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Ya, baik, saya akan mendukung Pak Joko dalam hal ini. Nah, bagian mana yang ingin Pak Joko fokuskan pada observasi kali ini, Pak? Ibu Dia, saya berharap nanti Ibu dapat memperhatikan cara saya untuk mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bobot kepada coachingnya. Dan saya percaya nanti peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif nanti akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan demikian dapat meningkatkan keterampilan ini, dan saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid dalam pembelajaran. Ya, baik Pak Joko, sudah saya catat. Menurut Pak Joko, kira-kira indikator ketercapaian dari coaching ini apa Pak? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini adalah mendapatkan solusi permasalahan. Kemudian nanti kita atau saya dapat mengetahui cara menyelesaikan permasalahan itu. Coachingnya bisa mengetahui cara menyelesaikan permasalahan ya Pak ya? Iya Bu. Ya, baik. Jadi Pak Joko ingin coacher menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Nah, apa harapan Pak Joko dari observasi hari ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Terima kasih Pak Joko atas jawaban-jawabannya. Silakan Pak Joko melakukan proses coaching dengan coacher sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Baik Bu Dia, terima kasih. Ya. Permisi dulu Bu. Selamat bercoaching Pak. Terima kasih Bu. Gimana Pak Joko? Baik Bu Dia, ini sambil menunggu. Sudah siap untuk coaching hari ini? Oke, semangat selalu Pak. Selamat pagi Pak Joko, selamat pagi Bu Dia. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Pur. Ya. Monggo silakan duduk. Baik Pak Joko, terima kasih. Bu Pur, nanti hari ini kita akan melakukan sesi coaching dengan menggunakan model tirta. Nah, pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching.
untuk hari ini ya. Apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Baik Pak Joko, saya ingin membantu anak dalam peningkatan kesadaran diri anak akan kebersihan, khususnya kebersihan kelas. Baik Bu, tujuan yang sangat jelas sekali Bu. Nah sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan kelas dan tadi berkaitan dengan kebersihan kelas. Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola kebersihan kelas tadi? Banyak Pak Joko. Kalau boleh sedikit sharing. Silakan. Ketika saya di kelas pas ngajar, saya mendapati sampah masih berjajaran di kelas. Itu pun kalau saya tidak mengingatkan untuk segera diambil, tidak ada yang mengambil, merasa itu bukan mereka yang melakukannya, harus menunggu siapa yang melakukannya. Seperti itu. Yang kedua, kesadaran diri anak itu kalau saya lihat itu kurang Pak Joko untuk kebersihan kelasnya dalam menjaga lingkungan di kelasnya, sampah seperti itu kan kurang nyaman pada saat waktu KBM. Jadi memang harus diingatkan kembali seperti itu. Gitu Pak Joko, kendala saya. Baik Bu, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan untuk merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan dalam mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan kelas agar kelas tetap bersih? Kalau rencana aksi saya ke depan itu yang pertama, kalau melihat situasi dalam kelas, sebelum pelajaran dimulai, saya akan mengingatkan anak untuk mengkondisikan kelas supaya bersih sehingga nyaman dipakai untuk belajar. Terus rencana aksi yang kedua, saya juga harus kolaborasi Pak dengan wali kelas, karena kan wali kelas yang mendampingi mereka juga supaya mengingatkan terus menerus. Dan kolaborasi itu juga tidak hanya dengan wali kelas, saya kolaborasi dengan orang tua juga, tapi tentunya lewat wali kelas untuk mengingatkan supaya tetap menanamkan kesadaran diri dalam anak dalam membangun kesadaran kebersihan. Gitu. Yang ketiga, tentunya saya akan mengajak rekan-rekan guru yang mengajar dalam kelas supaya selalu mengingatkan anak-anak didiknya sebelum belajar maupun sesudah harus mengkondisikan kelasnya bersih. Seperti itu Pak, aksi rencana saya. Baik Bu Pur, sama Ibu sangat jelas sekali. Nah sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan menjaga komitmen saya itu dengan mengajak anak. Kan sebelumnya itu kan kami Bapak Ibu guru kan mengajak anak untuk membuat kesepakatan kelas Bapak. Saya akan menjaga komitmen dengan cara mengajak anak untuk mengingat kembali kesepakatan kelas, salah satunya menjaga kebersihan. Terus juga mengajak rekan-rekan guru juga supaya mengingatkan kesepakatan kelas yang telah diterapkan seperti itu. Dan komitmen terakhir saya pada diri saya sendiri, sebelum saya meminta anak untuk bersih, saya juga memberikan contoh seperti itu. Baik Bu, yang terakhir, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini, dan siapa yang nanti akan membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana itu? Kalau ya tanggung jawab saya tentunya
desain kelasnya. Tentu juga tidak lepas dari kolaborasi dari pihak sekolahan juga seperti itu. Dan tentunya saya akan menggandeng rekan-rekan guru untuk membantu meningkatkan kesadaran anak didik dalam hal kebersihan nantinya. Begitu Pak. Baik Bu, semoga rencana Ibu nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan nanti rencana Ibu bisa sukses. Amin. Kelas bisa rapi, bersih, tanpa ada sampah. Amin. Terima kasih Pak Joko Sama-sama. untuk bimbingannya sehingga saya bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan ini atas bimbingan Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Mari Pak Joko, mari Budia. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu. Ya. Pak Joko. Selamat siang Bu Dia. Ya, baik Pak Joko. Bagaimana proses coaching tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Dia, berjalan dengan lancar. Wah, semangat sekali nih Pak Joko. Semangatnya, Bu Dia. Oke. Nah, saya di sini ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching. Nah, bagaimana Pak Joko menilai performa dalam kompetensi tersebut terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Bapak? Baik Bu Dia, saya merasa telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tersebut, dan saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi, dan saya merasa telah mampu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Itu. Nah, baik Pak Joko. Jadi Pak Joko sudah berhasil melakukan coaching hari ini ya. Sesuai dengan yang saya amati tadi, ada beberapa catatan. Boleh saya sampaikan Pak? Dengan senang hati Bu. Ya, Pak Joko itu sudah melakukan coaching yang sesuai dengan alur tirta. Tadi Pak Joko sudah menanyakan tujuan. Pak Joko juga mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian Pak Joko tadi juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian Pak Joko juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi dapat berjalan dengan baik. Nah, saya tadi juga mendengarkan percakapan Pak Joko dengan coaching bahwa Pak Joko di situ sudah fokus, sudah hadir penuh. Kemudian Pak Joko mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Begitu ya Pak. Nah, bagaimana pendapat Pak Joko tentang ini? Baik Bu Dia, saya sangat senang sekali. Terima kasih atas informasinya Bu Dia. Baik Pak, nah berdasarkan hasil coaching hari ini, untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Pak Joko kembangkan? Baik Bu, saya ingin mendalami alur tirta supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik, dan saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan berbobot yang lebih efektif lagi. Luar biasa Pak Joko, itu adalah langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Pak Joko peroleh dari proses ini? Begini Bu, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan. Nah, luar biasa Pak Joko, apa yang sudah Bapak berikan. Sukses ke depannya ya Pak ya, semoga diberikan kemudahan untuk melakukan coaching-coaching berikutnya.
Terima kasih Pak Joko sudah melakukan tanya jawab ini. Tadi sudah melakukan coaching. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu. Kita mohon izin untuk kembali ke kelas untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran. Baik Pak Joko, silakan kembali ke kelas untuk melanjutkan kegiatan. Semangat ya Pak Joko ya.